Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, saya Titik Purwanti, saya guru kimia di SMK Negeri 5 Tebo, Provinsi Jambi. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga bidang studi kimia di Universitas Negeri Medan. NIM PPG 9233412640. Nomor peserta PPG 201502935024. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Selvota kelas 10 di SMK Negeri 5 Tebo. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita belajar, kita cek ruangan dulu ya. Sudah rapi apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah, seperti biasanya, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, kita buka dulu dengan doa. Kepada ketua kelasnya langsung saja Triansah dipimpin doanya ya. Siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Bisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Seperti biasanya, siapa yang bertugas hari ini? Agatha. Silakan Agatha ke depan untuk memimpin kawan-kawannya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Ya, cukup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Agatha. Selanjutnya Ibu mau absensi dulu ya. Ahmad Dwi Prasetya, Argan, Agatha, Anissa, Triansa, Suci, Indah. Oke, hari ini berarti masuk semuanya ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ya, mengingatkan untuk materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar materi tentang apa? Sel foto apa asam basa? Sebelumnya kita belajar tentang materi asam basa. Jadi Bu mengingatkan ya, masih ingat ya? Oke, dalam larutan asam basa, larutan indikator itu apa? Coba Intan. Ya. Zat-zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam basa atau netral. Zat-zat yang berbeda jika dia dalam keadaan baik itu asam, basa maupun netral. Jadi dia akan berubah warna, gitu ya. Kemudian tadi kan indikatornya ya, contohnya. Contoh dari, ini masih materi asam basa ya, materi yang sebelumnya ya. Contoh-contoh dari larutan atau indikator asam basa yang sering kita gunakan. Coba, siapa yang bisa? Masih ingat? Elvira, coba silahkan. Kunyit. Ada kubis ungu juga. Ada kulit manggis. Apa yang lainnya masih bisa? Mau menjawab? Bunga sepatu dan bunga-bungaan yang memiliki warna atau yang berwarna. Jadi ketika nanti dititrasi atau digunakan sebagai indikator alami, dia akan bisa merubah warna, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa sih itu sel foto? Nah, kemarin kan sudah Ibu ini ya. Materinya kita akan belajar hari ini tentang sel volta. Sel foto apa sel foto? Sel elektrokimia atau sel yang, ayo materinya kemarin apa? Yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, akan lebih lanjutnya kita akan belajar materi itu hari ini, gitu ya. Selanjutnya Ibu punya ini, ada tayangan gambar ya, kelihatan, nampak ya, jelas ya. Nah, kenapa Ibu menampilkan gambar jam dinding? Terus pertanyaan Ibu, apa yang pernah atau apa yang akan kalian lakukan jika jam dinding di rumah kalian itu, Anda semua itu mati gitu ya, atau dayanya habis, tenaganya habis, diganti dengan baterai yang baru ya, otomatis. Alasannya Karena jam dinding membutuhkan energi dari baterai itu sendiri. Untuk apa? Ya kembali menggerakkan nanti ya, kan seperti itu. Jadi itulah ini aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari yang bermanfaat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang reaksi sel foto. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang notasi sel foto atau biasanya disebut dengan diagram sel foto ya. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis penerapan sel foto dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ini yang akan kita jadikan bahasanya. Oke, selanjutnya sebelum ini nanti ke materi, Ibu akan memberikan soal pretest dulu di awal ya. HP-nya silakan boleh dipakai untuk mengerjakan. Selanjutnya kita pretest dulu ya untuk mengawali pembelajaran kita adakan pretest dulu.
Sebentar, soalnya Ibu kirimkan. Bisa semuanya? Bisa buka? Nah, silakan dikerjakan. Dibaca, dipahami, jangan hanya klik-klik ya. Waktunya nggak lama-lama ya. Lima menit saja, kurang lebih. Sudah? Semuanya? Sudah? Ya, kita tutup ya, akhiri ya kalau sudah ya. Semoga nilainya bagus-bagus. Amin. Jadi nanti diperhatikan lagi ya yang masih merasa kurang. Nah, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan potes lagi ya terkait dengan materi hari ini. Materi yang mungkin Ibu share kemarin silahkan dibuka yang sudah Ibu kirimkan ya. Sel foto apa? Sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan itu apa? Bisa berlangsung atau tiba-tiba ya? Kan seperti itu. Kemudian sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, jadi udah paham ya. Nah, secara umum sel foto ini tersusun ada beberapa ini ya materinya ya. Ada yang namanya anoda, katoda atau katode ya. Kemudian lanjut. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada sel foto. Reaksi pada sel foto itu adalah terdiri dari dua buah gelas yang masing-masing diisi sesuai dengan larutan yang terkandung pada katode anode tadi ya yang di awal ya, dua gelas diisi masing-masing itu katode anodenya. Kemudian tempat terjadinya tadi reaksi reduksi ya, itu anoda itu berarti dia elektrodenya positif. Kebalikannya berarti kalau yang oksidasi tadi elektrolitnya berarti negatif. Gitu ya. Kegunaan sel foto dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapan kehidupan sehari-hari ya, itu sekitar ada 7 ya. Ada 7 ya. Ada yang namanya baterai kering, baterai alkali yang sering kita gunakan. Ya tadi tuh untuk baterai ya di awal tadi ya, baterainya mati diganti, mereknya pun beda-beda, yang penting baterai aja biar bisa untuk menghidupkan. Kemudian ada apa? Peroksida ya di situ ya, digunakan pada ada jam tangan, kamera dan kalkulator. Selanjutnya ada baterai litium ya, ini digunakan untuk apa? Backup memori, kemudian remote control, ada lagi lampu darurat gitu ya. Kemudian ada rangkaiannya di sini ya, rangkaian dari ini kurang lebih kalau tadi itu untuk reaksinya ya, ini rangkaiannya, rangkaian yang ada dalam sel foto. Bisa nampak kelihatan? Nah, kira-kira rangkaiannya ini siapa yang bisa menjelaskan? Tadi sudah ada gambarannya ya, terangannya sudah, terus susunannya tadi ya, anode, katode sampai ke apa tadi, larutan jembatan garam ya dan sebagainya. Ada yang bisa menerangkan ini? Kira-kira? Oh, Elvira mau coba ya, silahkan. Ternyata teman kalian ada yang mau mencoba. Silahkan Elvira ke depan.
Yang lainnya tolong perhatikan ya. Ini adalah rangkaian sel foto ya. Secara ilustrasinya akan diterangkan oleh teman kalian Elvira. Silahkan Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sel foto. Gambar tersebut ada dua buah gelas kimia yang masing-masing diisi dengan larutan logam yang terkandung pada anoda dan katodanya. Sebelum lanjut, anoda itu adalah elektroda tembaga yang menjadi tempat terjadinya reaksi reduksi dan yang bermuatan positif. Sedangkan anoda itu adalah elektroda seng yang berlambangkan Zn yang menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi dan yang berlambangkan negatif. Selanjutnya, kedua buah gelas atau larutan ini dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam ini fungsinya untuk menstabilkan atau menjaga keseimbangan jumlah Katia dan Amran. Setelah dua buah gelas tersebut dihubungkan dengan jembatan garam, langkah selanjutnya masih sama, yaitu dihubungkan lagi dengan sebuah kawat penghantar yang bertemu di pembatas. Udah. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus. Bagus ya. Ibu akan menampilkan sebuah video, tolong diperhatikan ya. Ini cara kerjanya. Nah, ini biar lebih paham lagi ya tentang prinsip kerjanya. Rangkaiannya sudah, susunannya yang dalam sel foto. Sekarang prinsip kerjanya. Kelihatan? Nampak? Nah, itu tadi ya jembatan garamnya ya. Kelebihan dan CO-nya kurang ya. Nah, itu perhatikan itu ketika jalan kembali ke ZnSO4. Paham? Berarti jembatan garam tadi fungsinya untuk apa? Menetralkan larutan elektrolit. Ibu bagikan dulu LKPD-nya atau sembari ini ya tayangan video berikutnya. Nah, perhatikan permasalahan atau cara kerja yang nanti ini akan kita pakai untuk mengerjakan LKPD-nya ya, tampilan video ini ya. Ini adalah video pembuatan tentang energi alternatif dari buah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa Ibu tampilkan? Karena nanti di lembar kerja LKPD yang akan kalian itu adalah diskusi terkait dengan materi yang tadi. Untuk lebih pahamnya lagi ya. Nah, selanjutnya Ibu sekarang kita buat kelompok dulu. Silahkan buat kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu bagikan lembar kerja atau LKPD seperti biasanya ya. Nah, di sini ada tampilan gambar ya. Nah, ini tadi yang penerapan sel foto tadi ya. Ini ada yang biasanya kita pakai untuk mengganti jam dinding tadi ya, salah satunya. Kemudian ada yang memang rangkaiannya. Nah, ada beberapa pertanyaan, silahkan nanti sama teman kelompoknya didiskusikan ya permasalahan itu. Ibu bagikan ini si Intan ya, kemudian Triasah dan kawan-kawannya. Ya sudah dapat, langsung silahkan dikerjakan. Pertanyaannya jangan lupa dibuat kesimpulannya ya. Diisi nama kelompoknya dulu ya, nama kelompoknya, anggota kelompoknya silahkan ditulis dulu. Silahkan mulai dikerjakan, dibagi ya, dibagi. Yang mencari siapa, yang nulis siapa, silahkan dibagi kelompoknya. Ayo silahkan mulai dicari, diskusikan sama kawan-kawannya.
Bukumu mana, Tan? Yang lainnya membantu nyari ya. Nah, silakan bukunya dikeluarkan, dicari. Ini gimana, Dera? Kalau sudah ada yang nulis, nyari, yang satu bikin kesimpulan biar cepat. Ya. Coba cari kesimpulannya. Biasa buat kesimpulannya, ini kan sudah nulis ya. Gimana? Sudah ketemu? Ditambahkan ya itu ya. Ditambahkan lagi ya. Cari lagi Siti ya. Buat kesimpulannya juga ya. Ini kan sudah. Ini mencari kesimpulan. Ini nomor berapa? Satu. Nanti ditambahkan lagi ya. Kira-kira yang punya pendapat lagi temennya. Setelah ini coba nanti suruh baca kawannya dulu ya. Kira-kira ada tambahan atau bahasanya yang memang kurang tepat atau memang perlu maksudnya belum pas ya. Jadi bisa dicari bareng-bareng lagi. Kemudian di apa? Kesimpulannya Agatha sama Nisa coba. Nah, dibantu. Dibaca ulang. Ada yang nggak paham, ada yang kurang jelas, tanyakan. Kalau sudah selesai 3 itu ya permasalahan itu, coba dibikin kesimpulannya di akhir ya. Di akhir dibuat kesimpulannya. Oke, waktunya. Kalau sudah selesai, dipersiapkan untuk maju ke depan ya. Dipresentasikan hasil diskusinya. Siap-siap, kita presentasikan. Kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 ya. Oh, berarti perwakilan kelompok 3 dulu ya, yang maju ya. Silahkan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan nanti biar ada pertanyaan ya. Kami dari kelompok 3 mau presentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana buah-buahan bisa menghasilkan listrik sehingga dapat menyalakan lampu LED? Hal ini dikarenakan buah memiliki sifat asam, yaitu asam citra. Untuk bisa menyalakan lampu LED harus bisa menghasilkan lebih banyak listrik dengan cara menambahkan jumlah buah dalam rangkaian. Kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik dan menentukan potensial sel pada sel volta. Zat kimia yang dapat berperan sebagai elektrolit dalam sel galvanik. Lalu perbedaan baterai dari buah dan baterai yang sering kita gunakan, baterai yang sering digunakan memiliki daya tahan yang lebih lama, sedangkan baterai dari buah-buahan memiliki daya tahan yang terbatas. Buah-buahan memiliki daya tahan yang terbatas. Oke, sudah ya presentasinya kelompok 3. Sekarang silahkan Ibu persilakan untuk bertanya. Berdiri coba yang mau tanya. Apa jenis buah-buahan yang umumnya digunakan dalam pembuatan sel volta dan mengapa buah-buahan tersebut dipilih? Contoh buah yang sering dipilih yaitu kedondong, jeruk, lemon, kentang, dan apel. Alasannya buah itu sering dipilih karena mengandung asam dan banyak mengandung air. Ya, karena kan larutannya ya, yang kita perlukan itu untuk bisa mengubah dari reaksi kimia tadi menjadi energi listriknya. Oke, cukup ya, satu aja ya. Silakan diakhiri, berganti dengan kelompok berikutnya. Akhirnya presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok mana, Dera? Kelompok 2 apa kelompok 1? 2 ya, silakan Triasah dan kawan-kawan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perhatikan ya, buat pertanyaan ya. Satu, bagaimana buah-buahan bisa menghasilkan listrik sehingga dapat menyalakan lampu LED? Untuk bisa menyalakan lampu LED, harus bisa menghasilkan lebih banyak listrik dengan cara menambah jumlah buah dengan rangkaian dan disusun secara seri. Berarti semakin banyak buah yang digunakan, itu berarti semakin terang karena elektrolitnya juga yang memenuhi gitu ya. Oke, silahkan yang bertanya satu. Nah, silahkan. Kalau semakin banyak buah yang dipakai, lampu akan semakin terang. Tapi jika buahnya sedikit, maka akan terjadi kegelapan. Ya benar ya, kegelapan maksudnya. Ya mungkin bisa ini lagi Dera, coba maksudnya disambungkan dulu ya. Apa alasannya yang agak ya tepat sih ya, kegelapan ya, gelap ya, cuma maksudnya coba Dera dulu kata-katanya Dera. Ayo Dera. Jika buah itu sedikit, tadi kan jika buah itu banyak maka dia akan menghasilkan cahaya terang gitu ya. Tetapi kalau sedikit tentunya cahayanya redup gitu. Terus pertanyaannya tadi gimana Tan? Apa yang akan terjadi jika buahnya hanya sedikit gitu ya? Coba alasannya. Jika buahnya sedikit, energi yang dihasilkan hanya rendah dan lampu tidak akan menyala terang. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Elvira. Satu, bagaimana buah-buahan bisa menghasilkan listrik sehingga dapat menyalakan lampu LED? Untuk bisa menyalakan lampu LED harus bisa menghasilkan banyak listrik dengan cara menambah jumlah buah dalam rangkaian dan disusun secara seri. Dua, apa alasannya buah-buahan dijadikan energi listrik alternatif? Karena ramah lingkungan, mudah didapat, dan buah tersebut di dalamnya mengandung zat kimia yang dapat mengubahnya menjadi energi listrik. 3. Apakah perbedaan baterai dari buah dengan baterai yang sering kita gunakan? Perbedaannya yaitu baterai buah menggunakan senyawa kimia dalam buah sebagai elektrolit, sementara baterai konvensional menggunakan bahan kimia yang dirancang secara khusus. Baterai buah memiliki daya dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai konvensional. Kesimpulannya adalah arus listrik dari buah disebabkan oleh potensial listrik yang dihasilkan oleh kandungan elektrolit di dalamnya. Ini terjadi karena perbedaan konsentrasi ion antara buah dan lingkungan sekitarnya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa buah-buahan tersebut hanya menghasilkan energi listrik yang terbatas? Karena memiliki kandungan daya yang lebih rendah daripada baterai. Kalau baterai itu kan dirancangnya khusus, hasilnya tinggi. Kalau buah itu kan rendah, hasilnya terbatas. Gimana? Ya cukup. Kalau baterai yang dalam sehari-hari itu memang dirancang beberapa ini ya, beberapa waktu, misalkan seperti itu. Tetapi kalau buah, dia kandungan elektrolitnya, asamnya itu dia semakin berkurang, dia juga berkurang. Jadi itu kan kelemahannya ya. Jadi untuk mempertahankan ibaratnya cahayanya itu tetap terang, dia harus mengganti beberapa hari sekali. Ibaratnya kalau dia sudah tidak segar kan otomatis dia juga berkurang ya. Nah, itu adalah kelemahan dari penggunaan baterai dari buah seperti itu. Ya sudah cukup, silakan ditutup. Dan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya. Nah, sudah semuanya ya presentasi tadi terkait dengan permasalahan kita hari ini. Terakhir adalah sebelum menutup pembelajaran kita ya, kesimpulan akhirnya. Coba dari rangkaian pembelajaran ini tadi dari awal tentang sel pota, kemudian kita membahas tentang ada sel pota alternatif ya dari buah. Apa yang bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Elvira, ya silahkan. Simpulannya yaitu pembelajaran Pada hari ini menjelaskan tentang potensi energi terbarukan yang dapat ditemukan dalam bahan-bahan alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran ini juga mengajarkan pentingnya kreativitas dalam mengembangkan teknologi energi yang ramah lingkungan. Satu yang bisa kita ambil adalah kita bisa belajar energi alternatif tadi ya, terbarukan ya, itu dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Karena apa? Dia ramah lingkungan walaupun dalam penggunaannya memang tidak bisa lama. Beda dengan yang baterai yang kita pakai sehari-hari ya, itu karena dirancang tahan lama jadinya tetap berbeda. Ada lagi mungkin sel pota tadi ya, terkaitannya dengan sel pota. Apa tadi sel pota? Yang merubah sel dari reaksi kimia atau menjadi energi listrik gitu ya. Jadi itu adalah kesimpulan akhir kita pembelajaran hari ini, semoga menjadi manfaat. Nah, di akhir seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi ya, suruh Ibu memperhatikan karena di tahap akhir akan ada tes evaluasi lagi, post tes ya. Silahkan disiapkan HP-nya. Sebentar Ibu kirimkan soalnya. Tiga orang, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, silakan diperhatikan soalnya waktunya hanya 3 menitan lah ya, 2 sampai 3 menitan. Oke, mulai dari sekarang diperhatikan biar tadi yang masih di awal nilainya masih rendah-rendah. Nah, silahkan diperhatikan benar-benar biar nilainya bagus ya. Harga tadi sudah bagus nilainya. Agatha sudah, Dera sudah, waktunya sudah berakhir. Oke ya, Ibu tutup ya, sudah berakhir ya waktu potesnya. Berarti perhatikan sebelum Ibu akhiri, pertemuan berikutnya adalah praktek ya, praktek pembelajaran. Karena hari ini kita teorinya, kita aplikasinya besok prakteknya bagaimana sih tadi kita merangkai sel buah tadi ya, sel pota dari buah ya. Nah, besok untuk tugas berikutnya Ibu sampaikan ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Nah, ingat ya tugas berikutnya ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Silakan yang mewakili atau ketua kelasnya pimpin doa penutupnya. Ya, sudah. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau
bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Semoga manfaat ilmunya ya.